Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 15 Desember tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari ibu kota Nusantara, ibu kota kebanggaan kita semua. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, kita pantun dulu ya kan. Ke jalan lurus kendaraan melaju, debu hilang tersapu hujan. Sahabat Diarana, mereka menolak bukan cuma tidak tahu, Nusantara tumbuh bukan angan-angan. Bener nggak? Nah kali ini saya ajak teman-teman semua ya ke kawasan yang lagi ditata di penyangga IKN ya. Kemarin kan teman-teman minta dilihatkan, Bang, coba lihat dong ya penyangga IKN bagaimana kondisi terbaru. Nah ini saya akan ngajak teman-teman semua ya ke kawasan penyangga IKN yang lagi ditata. Jadi saat ini kita lihat ya, bukan cuma di kawasan inti pemerintahan tapi juga di kawasan sekitarnya juga sudah mulai ditata. Tapi lagi-lagi ya, saya yakin ya, dari mereka-mereka yang benci IKN ini akan langsung dinyinyirin nih, ya kan? Kok berantakan banget? Pasti gitu kan? Padahal ini teman-teman, ini lagi ditata. Kalau kita lihat juga kan di kawasan ini sudah mulai ya, trotoarnya udah mulai terlihat ya, mulai rapi. Terus juga di sini kan juga dibikin MUT juga teman-teman ya. Di sini juga sedang dibikin MUT. Sebagian sudah ditutupin juga MUT-nya, sebagian masih diproses. Dan kalau kita lihat di kawasan pasar ini nantinya kan menjadi pusat ini ya teman-teman, pusat ekonomi yang ada di sini. Dan perlu teman-teman tahu ya, kalau dari arah kawasan inti Nusantara ke kawasan ini sekitar 11 atau 12 km ya, sekitar 19 menit perjalanan ke sana. Dulunya jalanan ini adalah jalan utama yang sekarang dialihkan ke jalan bypass. Nah nanti kita ke sana ya. Sebelum ke sana kita akan coba lihat ke pasar Sepaku ini nih di depan kita. Nah ini dia ya, dua bangunan pasar yang lagi direvitalisasi. Mohon maaf kalau salah. Nah ini ya, penataan koridornya itu ada 1,5 km informasinya, dan juga ada pembangunan 10 pos pengamanan teman-teman. Jadi ini ya, udah ada nilai proyeknya itu kalau saya lihat di papan informasi 124,3 miliar. Terus juga daya tampungnya teman-teman, ini ditargetkan itu lebih dari 500 pedagang aktif nantinya ya. Jadi berfungsi sebagai pusat distribusi bahan dan pangan ya di wilayah IKN dan sekitarnya. Terus juga ini kalau kita lihat bangunannya kan ada dua. Dan kalau kita lihat nantinya kan awalnya kan kios-kios di pinggir jalan, nanti akan ada di dalam semua. Jadi ada penataan kios, area parkir, drainase, fasilitas sanitasi, dan juga akses jalan menuju pasar juga sudah dibangun tuh, ya kan? Terus juga bangunan ini dirancang ramah lingkungan teman-teman, ya harus dong ya, jangan sampai nggak ramah sama lingkungan. Dan ini informasinya ditargetkan renovasi ini selesai di akhir tahun ini atau Desember tahun 2025. Kalau kita lihat memang sisa finishing ya di bagian bangunannya. Kita doakan semoga lancar ya. Dan ini ya menjadikan pasar ini nantinya menjadi pasar modern untuk warga lokal, pelaku UMKM, dan juga pekerja pembangunan IKN nantinya. Ini kalau dari arah KIPP itu kan sekitar 11 atau 12 km sampai ke sini teman-teman. Jadi nggak terlalu jauh. Nah buat teman-teman semua nih, gimana kalau menurut kalian untuk pasar Sepaku ini yang digadang-gadang akan menjadi pusatnya ekonomi di IKN? Ya karena kan ini juga penyangga ya, salah satu penyangga ibu kota Nusantara. Kebetulan rumah atau kontrakan saya juga nggak jauh dari sini teman-teman. Kalau saya ke IKN ya lewatin pasar ini. Nah dulu itu ya jalanan ini merupakan jalur utama. Sekarang ya jalanan ini sudah mulai dialihkan juga ya. Kalau yang ingin cepet-cepet atau mungkin ingin lebih cepat sampai itu menggunakan jalur bypass. Tapi kalau ingin merasakan pasar Sepaku bisa lewat sini ya, tetap masih bisa digunakan. Cuma sementara ini karena masih proses pembangunan ya, proses revitalisasi, baik itu bagian ini ya MUT-nya, baik itu bagian trotoarnya, pasarnya, sehingga kalau kalian lewat sini ya memang masih terganggu ya, tidak lancar seperti lewat jalan bypass. Jadi kalau kalian tidak ingin terganggu, silakan lewat jalan bypass. Kalau di sana kalian lurus aja ya, nanti kita akan lihatkan bagaimana kondisi terbaru kali ini. Dan ini dia teman-teman semua untuk pasar Nusantara, maaf, pasar Nusantara kan di KIPP ya. Ini pasar Sepaku teman-teman ya, pasar penyangga ibu kota Nusantara atau kawasan inti Nusantara. Dan ini begini kondisi terbarunya. Saya akan ngajak teman-teman semua juga melihat ke arah bagian yang dekat dengan ini ya, dekat dengan kemarin pada minta dilihatkan, Bang, di sana itu ada ini nggak sih, ada pom bensin? Ada teman-teman ya. Dari dekat pasar ini juga sudah ada pom bensin. Oh ya, kemarin pada nanya ya yang tentang, Bang, kalau dari arah pasar Sepaku mau ke Glamping lewat mana sih? Nah ini saya akan lihatkan ya belokannya nih ya. Coba catat ya baik-baik ya, perhatikan. Nanti saya akan coba kasih, mungkin saya akan kasih petunjuk
untuk arah dari arah belokan pasar ini menuju ke jalur ke arah ini ya, ke arah Pasar Sepaku, kok Pasar Sepaku, ke arah Glamping teman-teman ya, ke arah Glamping ya, buat teman-teman yang ingin ke Glamping melalui Pasar Sepaku ya, kalau dari arah Samboja, coba nih ya, perhatikan, nanti saya akan tunjukkan di mana beloknya ya, di mana beloknya kalian akan mudah melalui jalur itu ketimbang kalian dari arah training center PSSI kan memang masih melalui jalur ini ya, jalur logging ya, jalur logging, sehingga kalian mungkin kalau belum pernah kalian akan kesulitan, tapi kalau udah sering ya, udah biasa belasak-belasak kayak saya itu ya mudah aja, karena lebih dekat lewat sana ya, lebih dekat lewat training center karena melalui jalur pipa yang sudah diaspal juga kan, disemprot aspal. Bahkan kalau lewat sana ya teman-teman, kalian tuh bisa lihat bukit-bukit yang cantik di kawasan itu. Udah pernah lihat kan video saya kemarin? Dan ini dia teman-teman semua untuk jembatan yang kemarin sudah sempat kita informasikan juga. Ini jembatan yang saya bilang kalau mau ke Glamping lewatin jembatan ini satu, nanti di sana akan ada Indomaret. Nah, kalian belok kanan ya. Dari Indomaret belok kanan, terus aja nanti kalian lihat ke arah kiri yang ada aspal ya, ada aspal kecil untuk jalur pipa, masuk aja. Nah, dari situ tuh lumayan jauh, cuman kalian tidak akan terasa kalau kalian suka dengan petualangan, kalau kalian suka dengan ini ya, dengan kondisi alam, karena kalian tuh kanan kiri melihatnya alam ya, alam dan alam, yaitu pohon-pohon eukaliptus ya, dan juga sebagian kalau dari arah Sepakunya itu pohon sawit ya. Jadi kalian coba deh ya lewatin jalur ini. Nah, ini dia ya belokannya, saya akan tunjukkan. Ada pohon apa itu di sana itu? Ada pohon ketapang. Nah, ini kan ada Indomaret di sini ya. Ini belok kanan. Nah, dari sini nih. Nih ini ya. Ini di sini ada, oh di depannya ya, bukan yang ini, depannya. Depannya nih, ini kan ada Indomaret nih di sini nih ya, nih ini nih. Nah, ini belok sini ya teman-teman, belok sini, tak jauh dari sini, lihat aja ke arah kiri. Kalian, nah ini Indomaret kan, nih ini Indomaret. Nah, belok kanan sana, nanti kalian menemukan belokan ke arah ini ya, ke arah Glamping. Ya, ini saya akan coba kembali lagi ke arah Intek ya, Bendung Intek yang kemarin kan teman-teman ingin melihatkan, Bang, gimana sih kondisi airnya yang kita minum di KIPP gitu ya. Nah, untuk yang di KIPP itu pengambilan airnya dari sini sebagian dan juga dari Bendungan Sepaku Semoy ya. Mungkin kalau saat ini akan saya lihatkan bagaimana kondisi inteknya dulu. Karena saat ini kan yang ada di Ibu Kota Nusantara itu ada Bendung Intek dan juga Bendungan Sepaku Semoy ya. Dan ini dia teman-teman semua, kita mengarah ke arah ini ya, Bendung Intek, salah satu penyedia air baku untuk kawasan inti Nusantara ya. Kalau tadi mungkin ya yang nyinyir-nyinyir melihat, ih kok berantakan banget sih gitu kan. Ya sabar, namanya juga lagi ditata ya. Tidak langsung bim salah bim langsung rapi kan, enggak gitu. Jadi sabar, namanya juga ya. Dulunya kan ini juga bukan hutan belantara yang kalian kira gitu kan. Kalian itu ngiranya kan kawasan ini hutan belantara, nggak ada makhluk gitu kan, sampai dibilang jin buang anak kan gitu kan. Padahal di kawasan ini ya banyak ini warga-warga, banyak juga desa-desa ya. Itu banyak, bukan cuman ini ya, bukan cuman hutan belantara gitu. Banyak kan yang nganggap gitu ya pembangunan IKN ini di tengah-tengah hutan belantara, padahal bukan loh. Di kawasan IKN ini sebagian ini ya, sebagian sekitar-sekitarnya itu desa-desa dan kecamatan gitu, bukan cuma hutan belantara. Dikira nggak ada orang kali di sini ya, padahal banyak orang di sini. Justru ya itu ya, dengan adanya IKN, pemuda-pemuda di sini, kita-kita yang ada di kawasan IKN itu bisa healing ke IKN gitu. Sekarang ini udah ada tempat healing ya, sore ya, malam, pagi, jalan-jalan pagi, lari pagi, itu di sana udah banyak kawan-kawan kita yang udah rutin ya melakukan lari di sana, olahraga di sana. Jadi kawasan inti Nusantara menjadi pusat kita semua nih ya, yang tinggal di kawasan sekitar IKN. Nah, ini dia ya untuk kawasan ini ya, Bendung Intek. Lagi-lagi pasti ada yang nyinyir nih, ya ampun airnya kok keruh banget sih, pasti kayak gitu kan. Padahal ya teman-teman semua, itu kan juga ada prosesnya. Yang di atas ini kan ada tempat proses penjernihan air, bahkan bisa langsung kalian minum. Mungkin buat teman-teman semua boleh dong ya ceritain pengalamannya ya, meminum air yang dari keran di KIPP ya. Nah itu ya, dari sini nih airnya gitu teman-teman. Gimana, ada perbedaan rasa? Enggak ada kan? Saya juga sering ya meminum yang air langsung diminum di keran KIPP, itu juga nggak ada bedanya sama kita minum di rumah-rumah gitu, nggak ada bedanya gitu. Bahkan mungkin lebih sehat ya kan, karena kan di sini juga sudah di ini ya, udah di filter, udah di apa ya, diawasi kan gitu. Nggak, jadi
udah percaya aja lah kita ya. Semoga semuanya aman-aman aja. Dan ini dia teman-teman semua ya, kawasan Bendung Intek ya, lagi-lagi ya. Kalau kita melihat ke arah bendung ininya ya memang aduh, keruh sekali kan gitu kan. Tapi kalau sama kita berada di KIPP, kita tuh takjub loh. Karena apa? Di KIPP itu jernih banget airnya. Langsung diminum itu nggak ada masalah gitu ya. Dan nggak ada rasa gitu. Maksudnya nggak berasa apa-apa gitu ya. Seperti air-air biasa aja gitu. Cobain deh kalian. Karena kalau belum cobain pasti dibilangnya, alah Dian Rana ini halu gitu. Maksudnya bohong Dian Rana ini, cobain deh ya. Yang udah mencoba, bantu komen biar saya nggak dibilang halu nih ya. Dan ini dia teman-teman semua, saya akan ngajak ke arah ini ya, jalur ya, bypass yang saya bilang tadi. Kalau seumpama kalian tidak ingin desak-desakan di area ini ya, di area jalur Pasar Sepaku, kalian itu bisa menggunakan jalur bypass ya, di depan sana itu adalah jalur bypass. Dan sebagai informasi buat teman-teman semua, ini kan ada sungai ini ya, sungai ini kanan dan kirinya ya, tuh lihat itu ada tanggul kan. Nah, itu adalah tanggul banjir ya. Tanggul yang disiapkan untuk mencegah banjir ke kawasan pemukiman. Nih, ini ya udah ada tanggul nih ya. Jadi udah ada sungainya, tanggulnya. Jadi kawasan ini juga tidak di pohon-pohonnya tetap dipertahankan ya. Ada pohon-pohon kelapa ya, terus ada juga informasinya juga akan ditanamin lagi ya pohon-pohon lainnya di sekitar tanggulnya. Informasinya seperti itu. Jadi kita doakan aja semoga lancar. Dari depan sana itu adalah akses ya, jalan bypass Pasar Sepaku. Ya, itu jalan bypass Pasar Sepaku yang sudah kalian bisa gunakan ya dengan nyaman, dengan ya tidak ada kendala lah ya di kawasan jalan bypass ini, karena lurus ya tanpa hambatan gitu. Tapi harus hati-hati ya teman-teman semua, jaga laju kendaraan dan juga jaga konsentrasi kalau melalui jalur ini. Setuju nggak? Oke teman-teman semua, demikian ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.